Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau ingin mewawancara tentang apa ya? Tentang organisasi Islam, Pak. Oh ya, si Islam. Ya Pak, perkenalkan saya Rana Aprilia. Saya Nila Sari Lubis. Saya Muhammad Arifin Saputra. Saya Aldiansyah. Saya Najwa, Pak. Saya Amisana, Pak. Saya Rahmat Adiki. Ya, sama-sama semua dari PB ya. Iya, bagaimana? Baik. Apa yang bisa Bapak? Mohon maaf nih kan Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan gitu kan, mungkin ada baiknya kami bertanya dulu Bapak, nama Bapak siapa, keduanya gitu Pak, biar nanti kami cantumkan gitu Pak. Oh Biar lebih gitu. jelas gitu Pak. Ah ya. Baik, nama ini Pak Ketua kami ya. Iya. Ada Profesor Dr. Alidin Koto MA. Beliau Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Organisasi Wilayah Riau. Jadi ini periode dari 2019 sampai 2024. Menulisnya di ujung periode. Jadi Prof. Alidin ini sebelumnya guru besar di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim. Ya, ada politik Islam ya. Ya, Fakultas Syariah Ilmu Hukum. Fakultas ya. Nah, itu tentang latar belakang beliau. Jadi kalau tentang perjalanan pendidikan itu panjang lebar. Kalau mau diceritakan lebih jelas itu dulu ya. Nama beliau itu Profesor Dr. Alidin Koto MA. Oh gitu. Ya, kalau saya sekretarisnya. Oh, Saya Muhammad Sahal. Ini Pak Muhammad Sahal. Saya dosen di Universitas Riau. Ya. UIN. Ya. Tadi Bapak di universitas apa Pak? UIN. Sultan Syarif. Ya, Berarti Bapak dari memang udah lama di Pekanbaru ya Pak ya? udah belum lahir mungkin ibu kalian belum menikah lagi Bapak sudah di sini. Pekanbaru ya Pak ya? Ya, Bapak sudah lama. Bapak juga Pak. Kalau saya mulai SMP di sini. SD di Betanis. Oh berarti Bapak seorang Mengkalis. Ya. Saya kira Pekanbaru. Ya. Ya. Oh iya. Baik Pak. Jadi ini kami masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Silakan. Pertanyaan pertama nih Pak. Nah, siapa kira-kira kan Pak, siapa Pak pendiri organisasi Islam ini sehingga bisa sebesar yang seperti sekarang ini gitu. Pendirinya gitu Pak, kalau kamu boleh tahu. Ya, baik. Pertanyaannya organisasi Islam itu banyak ya, banyak sekali. Tapi yang kalian maksud mungkin ICMI ya, Iya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, jadi begini, Ikatan Cendekiawan Muslim ini resminya berdiri tanggal 7 Desember 1990 itu di sebuah pertemuan yang diadakan di Universitas Brawijaya Malang. Tapi perlu kalian ketahui, ICMI ini atau kelahiran ICMI sebenarnya sudah berlatar belakangi oleh sejarah agak sedikit panjang di belakang gitu. Kalian perlu juga mengikuti ICMI ini lahirnya ini bukan sebenarnya para cendekiawan, bukan para doktor, para profesor. Ini adalah hasil dari diskusi-diskusi kelompok mahasiswa di Malang yang membicarakan tentang persoalan-persoalan umat sebenarnya berkembang sejak tahun 1980. Ya. Jadi keprihatinan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Nah, rupanya keprihatinan mahasiswa itu mendapat tempat di para profesor, para dosen-dosen, para cendekiawan disambut itu dan menjelang lahir itu memang kondisi umat Islam Indonesia itu memang ada juga mirip-mirip dengan sekarang ada sepertinya ada marginalisasi terhadap gerakan-gerakan Islam yang ada di Indonesia. Bahkan waktu itu karena Islam itu kan menggunakan warnanya hijau, jadi hijau itu diidentikan dengan kalau di Jawa kan namanya hijau royo-royo ya. Tapi orang mulai
memplesetkannya menjadi hijau loyo-loyo karena eh, Islam itu pada waktu itu tokoh-tokoh Islam seperti tidak bangkit. Jadi suasana negara kita pada waktu itu memang banyak tokoh itu semacam kayak didiskredit lah gitu ya. Jadi muncul bangkit. Tapi ingin Bapak ulang sekali lagi, ini gerakannya dari mahasiswa. Tuh ya dari mahasiswa. Bapak ingat suatu kata-kata quote dari Pak Hatta ya. Kata Pak Hatta itu begini, bukan karena ayam berkokok hari siang, tapi ayam berkokok karena hari dah mulai siang. Mungkin kalian tidak paham itu apa maksudnya. Ya, maksudnya adalah bahwa bukan pemimpin yang menggerakkan rakyat, tetapi rakyat bergeraklah yang membuat pemimpin bergerak kemudian. Nah ini sepertinya terjadi di ISMI. Mahasiswa yang gelisah bergerak, berkumpul, berpikir, dan kemudian mereka direspon oleh yang tua-tua. Lalu wujudlah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Banyak tokoh yang yang terlibat dalam mendirikan, itu tokoh-tokoh penting semua. Yang mulai dari Pak Habibie yang waktu itu 90 beliau masih wakil presiden ya, masih menteri beliau, betul menteri. Ya, kalau Pak Habibie ada Pak Profesor Emil Salim, ada Profesor Khalis Majid, banyak sekali ya tokoh-tokoh besar yang mendirikan itu. Dan waktu itu memang bangkit karena begini. Pemimpin suatu bangsa itu dia harus didampingi oleh para pemikir sebagai think tanknya, pemikir itu. Jadi ISMI dilahirkan untuk membantu pemerintah memberikan masukan pemikiran bagaimana baiknya negara ini. Jadi makanya namanya Ikatan Cendekiawan. Cendekiawan itu tidak harus dia bergelar profesor, tidak harus dia bergelar doktor, tapi dia pemikir dan sekaligus pelaku. Jadi cendekiawan itu adalah orang-orang yang punya ketajaman berpikir dan juga sebagai pelaku perubahan, itu cendekiawan. Ada orang profesor, dokter, tapi kalau hanya sekedar berpikir saja, dia belum masuk cendekiawan. Dia hanya tahu. Jadi cendekiawan itu ditandai kepeduliannya terhadap masyarakat, terhadap bangsa, terhadap negara. Di situ letaknya cendekiawan. Jadi orang itu pada prinsipnya ciri cendekiawan itu pemikir. Walaupun dia tidak sarjana pun, tapi dia pemikir, dia punya komitmen, dia punya perhatian kepada persoalan-persoalan. Nah, kalau di sini persoalan dua hal, persoalan kebangsaan dan persoalan keumatan. Dua itu sekaligus. Itu makanya lahir Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tahun 1990 itu, dan langsung diketuai diminta Pak Habibie yang kalian tahu Pak Habibie. Kalau nggak tahu keterlaluan kalian. Iya. Ya, itu. Ya. Hijau royo-royo itu tadi apa, Pak? Anda kalau dalam bahasanya Pak Salta itu hijau itu kan royo itu artinya raya. Raya itu besar gitu hijau. Jadi membesar. Tapi dipelesetkan oleh orang-orang yang sinis kepada Islam. Hijau loyo-loyo, banyak hijau. Indonesia kan mayoritasnya kan hijau. Ya. Tapi loyo-loyo ya, cendekiawannya tidak bergerak, mahasiswanya diem, dan ya jadi intelektualnya juga tidak nampak gitu. Jadi tidak ada peran, tidak sama dengan awal kita pada masa-masa kemerdekaan, pada masa Orde Baru, tidak nampak waktu itu. Makanya ini semacam tantangan, maka bangkitlah cendekiawan yang menunjukkan dirinya. Namun mulai berdiri itu banyak perkembangan yang dilakukan, yang dibuat oleh apalagi Pak Habibie sebagai seorang teknokrat, ya bukan kelas Indonesia ya, tapi kelas dunia ya. Jadi makanya banyak harapan lah pada waktu itu kepada ISMI untuk membawakan perubahan di negara kita ini, bangsa kita ini. Pak, kan di setiap organisasi itu kan ada kendalanya kan Pak.
kendala yang organisasi ini, kendala ini. Di ISMI sendiri ada kendala Pak? Ada kendala nggak Pak untuk kayak kembangkan ajaran dakwahnya? Jadi dalam segala gerakan selalu aja ada namanya tokoh-tokoh yang disebut dengan antagonis ya. Tokoh antagonis, tokoh-tokoh yang ya sepertinya keras kepala gitu. ya bukan kepala tapi malah ada sinis gitu ya. Ada itu di kalangan tokoh-tokoh juga ada seperti itu. Tapi kalau kita lihat itu tuh hanya semacam mungkin sebagai pengimbang saja, sebagai pemantik saja. Dan kita juga, kalian jangan takut. Kalian jangan takut dicemooh orang. Jangan takut dicaci orang. Kalau kalian yakin jalan kalian lurus, tujuan kalian benar, jalan saja. Biarlah anjing melalu, anjing mengonggong. Harus yakin sama tujuan. Yakin dengan tujuan. Jadi kalau di himpunan mahasiswa Islam namanya yakin tujuan sampai, yakin usaha sampai. Kalau kita biarlah ngomong lah, kita jalan terus dalam artian selama yang akan kita lakukan nih, kita buat nih, kita tuju ini adalah jalan yang diridai oleh Allah, jalan yang sesuai dengan undang-undang negara dan semuanya secara etika pun, secara budaya pun juga seperti itu. Jadi kendala selalu ada. Tapi kendala itu adalah bagian daripada jadi kalian seperti kata Bapak tadi, jangan lari dari tantangan. Ya, tantangan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Kalau tidak kalian tidak akan kuat. Jangan cengeng. Orang-orang besar itu dia besar setelah melalui rintangan yang banyak itu. Tapi kalau setiap rintangan dari rintangan dia tidak jadi. Nah, itu Bapak harap seperti itu kan. Bagi permasalahan itu kan sebenarnya bisa menambah kedewasaan kita ya, karena bisa menambah pengetahuan. Ya. Tambah lagi begini. Awal-awal berdiri Pak Habibie waktu itu masih menteri, tapi kemudian menjadi presiden. Sudah menjadi belum jadi wakil presiden, setelah itu menjadi presiden. Jadi waktu itu di situ nampak idealisme para pengurus ISMI ini. Kalau ketuanya wakil presiden atau malah presiden, itu kan ada harapan-harapan ya. Jadi ada juga orang yang masuk ke ISMI itu dengan atas dasar tujuan-tujuan tersendiri yang membawa tujuan-tujuan pribadi. Sekarang ISMI ini, kalau Bapak sering mengatakan juga dengan bahasa hal ini, orang yang masuk ISMI ini, yang mengurus ISMI ini, orang-orang yang tidak ada kepentingan, tapi ada kewajiban. Bapak sering mengatakan kita tidak punya kepentingan, tapi punya kewajiban. Kalau kepentingan itu biasanya kita berpikir profit, ya profitnya oriented, ya profit oriented. Tapi kalau kewajiban tidak, kita tunaikan kewajiban kita. Sekarang kan sudah berkembang wacana lagi, kita harus kembali lagi ke UUD 45 secara murni. Kenapa? Ternyata setelah di amandemen, negara ini semakin kacau balau. Pertanyaannya, kenapa bisa negara ini kacau setelah akan meninggalkanlah UUD 45? Karena UUD 45 itu disusun oleh para pendiri bangsa yang tidak punya kepentingan di situ. Para pendirinya tidak ada banleknya, tidak ada pansus, tidak ada gaji sama sekali. Mereka hanya berpikir bagaimana bangsa yang mereka perjuangkan ini betul-betul mengantarkan bangsa kita ini kepada masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Itu aja pikir mereka tidak punya gaji. Ya, tidak punya gaji, tidak punya apa-apa. Tapi itu kan buah karya yang betul-betul murni dari dalam hati, dan UUD 45 dan Pancasila itu diangkat dari nilai-nilai yang berkembang di seluruh peradaban yang ada di Indonesia ini. Nah, ketika dikhianati, makanya rusak. Kenapa? Orang mengamandemen UUD 45 itu masuk kepentingan situ. Terutama kepentingan pengusaha, kepentingan politik. Kepentingan politik ujung-ujungnya pada kepentingan pengusaha. Makanya sekarang sudah mulai sadar, orang yang dulu pernah mendukung akhirnya menyesal sekarang. Jadi kita menggiring kepada UUD 45 yang asli. Ya, kalau kami dengan Pak Sal mengharapkan kalian juga seperti itu. Coba kembangkan wacana itu di kalangan mahasiswa. Kita kembali, kalian kan masih muda-muda sekali, kalian masih sangat minim sejarah ya. Sekarang Bapak buat
kawan-kawan membuat adik-adik itu mahasiswa itu dibuatnya video Pak, kisah perjalanan hidup Profesor Leding Koto. Sebenarnya bukan yang Bapak tuturkan itu bukan pribadi aja. Apa yang terjadi saat Bapak umur sekian di negara kita ini? Apa yang terjadi saat sekian tahun sekian, saat tahun sekian? Itu buat maksudnya untuk anak-anak muda supaya tahu ini loh bangsa kita, ini negara kita. Sejarah itu adalah jati diri. Dari sejarah, orang yang tidak tahu sejarah dia tidak ngerti jati dirinya. Makanya apa katakan sejarah itu adalah pelita masa depan. Sejarah adalah peristiwa masa lampau, tapi peristiwa untuk masa. Nah, makanya anak-anak muda tidak tahu nanti kalau tidak ngerti sejarah mau dibawa kemana negeri kita. Akhirnya kalau kalian baca strategi militer menunduk menguasai suatu kawasan suatu negeri, caranya gimana? Militer kalau mau menguasai suatu negara, caranya membelokkan sejarah negara itu, sejarah bangsa itu. Kalau perlu dihilangkan, kalau tidak ditukar, diubah-ubah. Akibatnya generasi mudanya nggak tahu, gamang, gelap masa depannya, nggak tahu. Nah, itu makanya Bapak senang kalian bertanya itu. Nanti ada kurangnya nanti Pak Sahal yang nambah juga. Ini Pak, ada pertanyaan. Ya silakan. Kira-kira kan Pak, apa yang membedakan organisasi ISMI sama organisasi Islam yang lain? Nah, macam-macam. Kalau ISMI sebenarnya ini organisasinya independen. Ya. Independen dalam artian tidak ada afiliasi ke partai, ke organisasi yang sudah ada, apalagi pada partai politik. Jadi ISMI tidak berpolitik praktis. Dia berpolitik tapi tidak berpolitik praktis. Jadi politiknya adalah politik kebangsaan dan politik keumatan, lurus saja. Nah, organisasi yang lain macam-macam, ada yang kayaknya misalnya kalian di IMM, ada IMM ya, ada IMM di kampus sekarang nggak? Kata Mas sama dia nggak ada. Nah, ada. Misalnya itu kan di bawah Honorable dari Muhammadiyah, ada PMI, ada Honorable dari NU, tapi ada HMI juga. HMI itu dia independen, yang dia hanya berada, HMI ini adalah berada di bawah Islam gitu saja. Nah, ISMI juga begitu. Itu. Jadi kita jadi kawan muslim, tapi misinya ke depan itu ISMI adalah misi kebangsaan dan keumatan, dua sekaligus. Dan di ISMI memang tadi orang-orang yang ya dia masuk ke sana yang dinilai oleh orang banyak dia cendekiawan. Ada orang-orang yang terlibat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan orang-orang yang hanya tahu dirinya saja. Ada orang hebat, profesor, doktor, pengusaha macam, tapi dia hanya tahu dirinya, tidak masuk dalam ISMI. Ya. Ada lagi? Baik Pak, kami ini pengen tahu gitu kan Pak, data atau berapa banyak sih yang sudah masyarakat yang bergabung ke organisasi ISMI ini? Gitu. Oh iya. Nah kalau pertanyaan itu memang kalau detailnya agak sulit, atau mungkin Pak Sahab bisa jawab nanti. Kita memang sudah punya kartu anggota, tapi sekarang kurang agak terkendala ya penataan itu. Tapi anggota secara terregistrasi itu belum bisa Bapak jawab berapa semuanya. Tapi pada prinsipnya yang namanya cendekiawan muslim adalah ISMI. Itu prinsipnya, walaupun dia tidak terdaftar sebagai anggota. Nah, jadi kalau kalian adalah punya pemikiran, punya gagasan, punya kepedulian kepada bangsa dan umat ini, kalian adalah anggota ISMI. Ya, sekarang kita punya namanya pemuda ISMI. Ya, nanti kalau bisa Bapak juga sarankan kalian bergabung di pemuda ISMI. Ya, pemuda ISMI nanti. Ya. Izin Pak, tadi kan Bapak mengajak kami untuk bergabung ke organisasi ISMI. Kalau boleh tahu cara bergabungnya bagaimana ya Pak? Nggak ada, melapor aja pada Pak Sedaris. Tapi sekarang khusus untuk pemuda ada organisasi, ada pengurusnya ISMI Muda. Pemuda ISMI. Pemuda ISMI ya. Nah, jadi pemuda ISMI itu ISMI-nya mudanya. Ya, itu namanya pemuda ISMI. Kita tidak organisasi secara nasional. Nah. Berarti tidak ada syarat-syarat tertentu atau yang bagaimana? Tidak ada. Pokoknya dia punya komitmen keumatan dan kebangsaan sudah masuk. Beragama Islam ya. Beragama Islam ya. Iya. Jadi ingat ya, ini ISMI ini tidak ada cabang-cabang lain ya. Tidak ada cabang agama ini, cabang ini tidak ada. Ada di Islam ya. Mungkin silakan Pak Sahal mungkin mau menambahkan, tambahkan dari Pak Sahal. Tadi sudah cukup
banyak yang disampaikan oleh ketua ya Prof. Ali itu terkait dengan terkait dengan sejarah, sejarah bagaimana ISMI itu lahir ya. Ya sama seperti saya sepakat dengan Prof. Ali bahwa problem ISMI ini munculnya ISMI adalah karena kegelisahan terutama anak muda teraktivis. Jadi menggagasnya ya ada gabungan antara mahasiswa dengan tokoh sebenarnya. Ada dua tokoh yang sangat awal intern itu ada tokoh yang pertama Imaduddin Abdul Rahim, itu dosen ITB. Yang satu itu Ahmad Tirto Siduro, purnawirawan. Waktu itu jadi waktu pas pembentukan ISMI itu beliau sebagai rektor Universitas Islam Bandung. Universitas Islam Bandung ya. Unisba. Jadi dua tokoh yang banyak dijadikan tempat diskusi oleh aktivis mahasiswa. Iya. Nah itu, jadi waktu itu saya hanya melengkapi saja terkait dengan. Nah waktu itu memang ada rencana mahasiswa membuat acara di Brawijaya. Jadi acara itu sebenarnya awalnya hanya sekedar seminar mahasiswa. Tapi kemudian dari hasil diskusi beberapa tokoh itulah kemudian bagaimana kalau acara ini jadikan simposium kemudian mencetus menggagas berdiri ISMI. Jadi ISMI itu lahir di Brawijaya, tetapi punya peran besar dari para aktivis masjid kampus waktu itu. Jadi mahasiswa yang aktif di masjid kampus dan aktivis kampus itu. Juga ada tokohnya. Itu begini, Anda ketika misalkan para aktivis nih, itu biasanya kan sering ketika ada persoalan biasa akan banyak berdiskusi pada tokoh yang dituakan. Nah, tokoh yang dituakan oleh para aktivis mahasiswa ini adalah yang kita kenal dua sosok nih. Dua sosok ya Ahmad Tirto Siduro dengan Bang Imaduddin Abdul Rahim. Dua tokoh ini sangat berjasa besar pada penelitian. Itu sebagai bangsa Ya, saja. jadi tambah lagi ISMI istilahnya itu ya, fokusnya itu kedua masalah IMTAK dan IPTEK. Jadi bagaimana IMTAK umat Islam khususnya itu IMTAK yang berkualitas, ya. Ada IMTAK tidak berkualitas, awam juga. Nah, IPTEK juga begitu. Sekarang tinggal ini karena ini yang menjadi persoalan besar. Nah, ini cocok betul diketuai oleh Pak Habibie, ya, orang yang seorang teknolog kelas dunia itu. Ya, tapi lagi kembali yang tadi, Bapak menjadi sadar, rupanya bangsa kita ini akhirnya termasuk ISMI, penggerak utamanya mahasiswa, penggerak utamanya pemuda. Kapan bangsa Indonesia, kapan lahirnya? Siapa tahu? Kapan lahir bangsa Indonesia? Lahir bangsanya Pak. Iya. Setelah merdeka atau bagaimana Pak? Enggak, pokoknya bahwa tanya, menurut kalian kapan bangsa Indonesia ini ada lahir? Biarlah dijawabnya berapa jawab? Berapa lagi? Kalau sepengetahuan kami gitu ya, lahirnya itu ya kemerdekaan itu 1945 itu karena ada lagunya itulah hari lahirnya Indonesia. Tapi benarkah itu? Tapi kalau merdeka Pak. Merdeka ya, yang tanya Bapak kapan bangsa lahir? Kalau lahir negara ya. Bangsanya lahir tanggal 28 Oktober 1920 20 itu apa itu? 20? Apa itu? Lahirnya Ya, itu hari apa? 28 itu. 1928, oke. Apa? Jawab saja, kalian jangan takut-takut. Hah? Sumpah Pemuda. Hah? Itu ingin bawa membukakan, ya, bawa membukakan. Lagu yang tadi salah. Kalau negara lahir ya, tapi kalau bangsa kita lahir 1928 Oktober. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, bertanah air yang satu,
tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan. Nah, udah lahir. Ya, 28. Siapa menggerakkan? Orang tua atau anak muda? Anak muda. Anak muda. Itu kan kita baru kemarin mempelajari memperingati 10 November ya. November, peristiwa yang di Surabaya itu ya. Siapa tuh? Arek-arek Surabaya itu. Arek-arek itu apa artinya? Anak-anak muda. Anak muda sepuluh. Nah, ICMI juga digerakkan seperti itu, tapi hasil konsultasi mereka dengan tokoh yang disebut oleh Pak Sahal tadi. Tokoh-tokoh besar itu pemikir besar dan berani. Itu beliau namanya Pak Imaduddin Abdurrahim, namanya Pak Ahmad Tirto Sujiro. Beliau itu seorang legend, seorang jenderal. Jadi pemuda. Nah, sekarang bangsa ini ke depan salah kalian pemuda. Bangsa besar kami yang tua. Nah, tapi yang tua itu akan bergerak. Kalau kalian mulai bergerak. Apa namanya Orde Baru? Orde Baru itu tahu nggak kalian? Nggak tahu. Orde Baru itu dulu kan negara kita ini dipimpin oleh Soekarno. Setelah itu jadi peristiwa G30 SPKI. Itu udah lama namanya. Kemudian pemuda lah yang bergerak kemudian. Di bawah pimpinan Pak Harto. Ya, Pak Harto. Itu maka lahirlah Orde Baru 1965. Setelah itu Pak Harto lama berkuasa di Vietnam macam-macam. Akhirnya lahirlah Orde Reformasi Pemuda juga. Ya. Tahun 98 itu Bapak ikut jadi demonstran di situ. Ya, jadi pemuda juga. Reformasi itu pemuda juga. Sekarang pemuda tidak seperti dulu kayaknya lagi. Ya. Nah, jadi dulu ya di masa-masa Bapak masuk kemudian diikuti oleh masa Pak Sahal, kami di mahasiswa itu ya kuliah, ya belajar, ya organisasi. Jadi sekaligus pesan Bapak kepada kalian, dulu Bapak pesankan kepada mahasiswa kita jadikan apa? Tiga sukses. Sukses kuliah, sukses organisasi, dan sukses menyiapkan masa depan. Tapi kalau dua ini sukses, kalian sukses masa depan kalian. Itu aja. Bapak bukan anak jenderal, bukan anak profesor. Bapak anak petani. Ya. Jadi begitu. Jadi mudah di mana-mana pun dunia ini penggeraknya. Maka betul kata Pak Atta tadi, bukan karena ayam berkokok hari siang, tapi ayam berkokok karena hari sudah mulai siang. Pemimpin bergerak, bukan pemimpin yang menggerakkan rakyat, tapi rakyat bergerak baru pemimpin melanjutkan depan pejuang. Yang gitu dia. Apalagi? Ya. Ketika Pak sama diskusi komunikasi. Jadinya kan Bapak kan mengajak kami lah anak muda untuk masuk ke ISMI. Ya boleh, silakan. Jadinya tuh Pak, yang kapan sih kayak kegiatannya itu dilakukan pada hari apa yang dilakukan ke ISMI gitu Pak? Kalian masuk aja dulu. Nah, nanti kegiatannya itu nanti sama dengan kalian masuk kuliah. Kapan kuliahnya, jam berapa? Kalian daftar dulu, masuk dulu, nanti ada kegiatan. Tapi kalian masuk ditampung ke pemuda ISMI. Itu nanti kita latih dan kalau Bapak melihat tanggung jawab kalian sebagai pemuda ke depan itu berat. Tanggung jawab kami berat juga, tapi kalian lebih berat. Tantangan sekarang itu sangat-sangat berat. Makanya Bapak sarankan kalian di samping menggeluti, mendalami materi-materi perkuliahan kalian, baca sejarah bangsa dan sejarah tokoh-tokoh bangsa. Itu penting sekali. Sejarah juga, sejarah tokoh-tokoh. Bapak senang ketika Pak Prabowo mengatakan hobinya membaca biografi tokoh. Itu muncul semangat. Baca komik itu apa yang nanti aja lah. Ya, aduh, minum dulu. Ya, ini sengaja dibuat masih hangat-hangat. Ada lagi? Boleh, silakan. Misinya organisasi ini Apanya? misinya apa? Maksudnya secara umum adalah ke secara jadi. ya. Nanti kalau lengkapnya nanti biar di-share oleh Pak Sahal misinya itu jelas. Tapi intinya tadi masalah keumatan dan kebangsaan, penguatan bidang iptek dan intak itu misinya. Waktu Pak Bibi jadi Menteri Riset dan Teknologi itu dan dia jadi Ketua ISMI, itu banyak ratusan pemuda-pemuda dikirim sekolah
ke luar negeri ya, yang menguasai teknologi. Ini dingin nanti, ayo makan makan. Silakan silakan. Pak, terima kasih Pak, kami tutup dulu Pak. Ya, silakan. Ini santai aja. Pak, sebelumnya Pak, nanti kami izin untuk video ini nanti kami upload ke YouTube Pak. Mana tahu kan Pak, teman-teman yang lain juga mau bergabung. Oh, iya. Ya kan Pak, jadi mereka bisa tahu Ya. nih arah kemana untuk bergabung gitu Ya, Pak ya, ya. ya. Nanti Pak, Ya. terima kasih ya Pak karena sudah memberikan waktu untuk kami bisa mewawancarai Bapak gitu Pak. Oh iya. Nambah wawasan Iya. kami, Pak. Jadi Bapak sama Pak Sahal, ya, Ketua ICMI sama Stadion ICMI, terima kasih juga kepada kalian. Kalian punya inisiatif ini dan kalian juga penyambung lidah kami. Ya. Kalian juga penyambung lidah kami dan ajak kawan-kawan masuk Pemuda ICMI nanti. Ya. Oke, teman-teman ada yang nanti setelah sesi video ini kita ada foto bersama Pak. Bagaimana? Boleh. Boleh. Ya, sebagai Kalau Bapak berfoto itu halal. Oke, baik Kak, kami dari mewakili Universitas Muhammadiyah, Prodi Manajemen mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan. Semoga kita dapat ketemu di lain waktu Pak dan juga Amin. semoga bisa bergabung di organisasi ISMI sendiri. Ya. Kami tutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.